Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya Denny Zulkarnain di channel Dezuka Official. Pada kali ini saya akan mengajarkan uh, Photoshop dari awal, uh, baik itu cara membuka lembar kerja baru, membuka foto atau file, dan cara menggunakan layar dan cara menggunakan tool-tool yang ada di Photoshop. Langsung saja, tentunya sebelum mulai, tentunya kalian harus mempunyai ada Photoshopnya dulu. Photoshopnya terserah kalian mau pakai apapun, paling ada perbedaan di tampilan karena saya menggunakan ada Photoshop CC 2018. Jadi kalian cari aja tulisan-tulisannya, dia tetap sama, fungsinya tetap sama, tidak ada perbedaan. Oke, langsung aja klik Photoshop, buka Photoshopnya, dan saya sudah buka Photoshopnya di sini. Inilah tampilan Photoshop saya. Di sini adalah file-file yang pernah saya buka, recent atau file yang disimpan di sini, file-file rekaman-rekaman file yang pernah saya buka. Nah, di sini cara membuka lembar kerja baru yaitu langkahnya yaitu kalian bisa langsung Ctrl+N atau klik file new. Kalian bisa buka klik file new atau Ctrl+N, tergantung maunya seperti apa kalian, mau cepat mau seperti ini, tergantung enaknya kalian aja lah itu ya. Langsung kita klik aja new. Oke, di sini sudah tampilannya seperti ini, dan di sini recent ini adalah rekaman ya, rekaman hasil-hasil yang lembar-lembar kerja yang pernah saya buat, yang pernah saya pakai. Dan Saved ini lembar kerja yang disimpan, saya tidak pernah menyimpan, jadi kosong. Dan foto ini ukuran-ukuran standar foto, jadi kalau misalnya tidak ada di sini, kalian bisa membuatnya di sini nanti saya ajarkan di sini juga fungsi-fungsi yang di sini. Oke, print ini adalah ukuran-ukuran standar print, seperti A4 dan lain-lain. Ini biasanya di office juga ada kok. Jadi ini adalah standar-standar ukuran dari sebuah print. Art illustration ini ya illustration ya. Jadi ukuran-ukuran standar, sama ini juga web. Ini adalah ukuran standarnya web, dan ini mobile, ini ukuran mobile seperti iPhone dan lain-lain. Dan ini juga film, mau ukuran HDTV dan lain-lain. Jadi di Photoshop juga bisa membuat sebuah film ya, sebuah animasi. Jadi tergantung kebutuhan kalian mau memakai lembar kerja yang baru ini seperti apa. Oke, langsung ke sini, bagian sini. Baik, di sini di atas ada preset editor, di bawahnya ada utility. Satu ini ada nama otomatis ya, otomatis dari Photoshop. Jadi otomatis nama ini terbuat sendiri. Dan untuk merubahnya, kita tinggal menghapusnya aja. Kita menghapus dan kita rubah dengan nama yang kita inginkan. Misalnya saya buat di sini belajar Photoshop. Oke. Nah, jadi kalau pas penyimpanan juga nanti akan menyimpan dengan nama folder, nama filenya seperti ini juga, belajar Photoshop. Kalian nanti bisa berubah juga, tergantung nanti mau merubahnya di penyimpanan nanti. Di bawahnya juga ada width. Width ini yaitu lebar ya, lebar dari sebuah lembar kerja baru. Jadi ini ada ukuran lebarnya, dan ini height, ini ada ukuran tingginya. Dan ini ukuran satuan, ada pixel, ada inci, centimeter, milimeter, dan poin. Dan biasanya saya memakai sentimeter atau milimeter, sentimeter. Dan resolusi ini adalah ukuran resolusinya ya. Resolusinya semakin tinggi semakin baik, tapi konsekuensinya semakin tinggi semakin akan memberatkan kinerja komputer kalian, karena filenya atau datanya akan makin besar. Nah, jadi
tergantung kebutuhan kalian menggunakan resolusinya. Contoh juga semakin ini juga width dan height-nya juga semakin tinggi, dibuat satuannya atau ukurannya semakin tinggi filenya akan terbuat di Photoshop. Jadi diusahakan seminimal mungkin disesuaikan dengan kapasitas komputer kalian. Kalau kapasitas komputer kalian mendukung, ya no problem ya. Tapi kalau kapasitas komputer kalian tidak mendukung, disesuaikan saja. Misal saya sesuaikan di sini ya. Misal saya membuat spanduk ya. Spanduk ini ukurannya 2x1 atau 2x1 meter. Nah, kita buat penyesuaian saja. Misalnya kan 200 cm ya. Dan berarti panjangnya 1 meter yaitu 100 cm. Nah, saya buat sini persamaannya aja. Saya buat di sini 20 cm dan di sini dibuat 10 cm. Jadi saya buat persamaan aja. Di sini saya naikin aja 150 biar nggak terlalu pecah gambarnya. Kalau misalnya kalian mau saya buat 300 karena komputer saya lumayan tinggi. Jadi kalian sesuaikan saja. Sesuaikan misalnya 2,5 meter ya buat 20,5 kali 10, misalnya 2,5 meter ya 25 kali 10. Jadi persamaan saja. Jadi untuk meringankan kerja komputer kalian, jadi enggak terlalu berat. Jadi kalau misalnya membuat sesuatu di persamaannya aja. Dan di sini dibuat pixel inci atau sentimeter, tergantung kebutuhan kalian. Resolusi pixel incinya tergantung kebutuhan kalian. Dan RGB color ini red, green, dan blue. Jadi kebutuhan kalian apa? Kalau saya, kalau untuk sekedar untuk media sosial saya menggunakan RGB color. Tapi kalau untuk keperluan cetak saya memakai CMYK color. Jadi CMYK color itu cuma ada 16 bit dan kalau RGB color itu ada 32 bit. Dan apa sih bit ini? Bit ini kerapatan warna. Jadi warnanya semakin tinggi, semakin banyak warna yang dihasilkan. Dan di bawahnya ada background content. Background content di sini kalian di lembaran kerja baru mau menampilkan warnanya seperti apa? Warna white, black, atau background color. Background color misalnya saya buat di sini warnanya menjadi hijau. Maka nanti di lembaran kerja baru nanti berwarna hijau. Langsung saja ya. Di sini ada weight 1020, 10 dan resolusi 3300. Color mode-nya RGB color dan background content-nya custom. Langsung create. Kalau create berarti oke dan close kalau membatalkan. Saya aja langsung create di sini. Oke, disinilah tampilan lembar kerja baru. Tadi saya memilih background color dengan warna hijau. Maka backgroundnya menjadi warna hijau di sini lembar kerja baru. Kalau kalian warna putih, tetap warna putih di sini. Jadi tergantung pilihan. Karena di sini tadi saya lihat di sini ada warna hijau dan RGB color dan lain-lain. Inilah tadi ukuran tadi ya. Nah, sekarang kita sudah mempunyai lembar kerja baru. Dari sinilah kalian bisa mendesain sesuatu dari sebuah lembar kerja baru ini. Kalian membuat tulisan atau memasukkan foto di sini, kalian bisa dari sebuah lembar kerja baru. Oke, lanjut. Baik, cara buka file atau buka foto atau buka yang lain-lain, caranya klik file, open. Atau keyboard kalian Ctrl O. Nah, sekarang kita sudah ada di folder file dan kita pilih fotonya atau gambarnya atau filenya, dan syaratnya juga harus mengikuti format-format yang telah disediakan oleh Photoshop. Dan
seperti kalau CDR, format CDR itu tidak akan bisa dibuka di Photoshop. Jadi sesuaikan dengan file-file format-format yang ada di Photoshop sini. Nah, di sini sudah ada saya foto. Saya sudah menyediakan foto contohnya. Nah, untuk membukanya, klik aja fotonya, lalu klik open. Maka akan terbuka fotonya di sini. Cara yang kedua juga, yaitu kalian bisa misalnya membukanya di file. Di file di sini, contoh saya buka. Sini ya, saya buka. Lalu saya buka ini, klik kanan pada mouse, lalu klik open with Adobe Photoshop PT 2018. Nah, tuh, itu cara yang kedua, cara membuka file. Atau cara yang ketiga, kalian bisa ngedrag filenya langsung ke Photoshop. Kalian bisa membukanya, saya ulang, kalian bisa membukanya langsung ngedrag ke Photoshop dan akan timbul di sini. Nah, disitulah cara membuka file atau gambar di Photoshop. Dan oke, di sini saya sudah mempunyai dua layer ya. Apa sih layer ini? Layer ini adalah lapisan. Siapa yang ada di atas, maka bisa menutupi yang ada di bawah. Contoh saya pindah juga foto yang ini. Baik, sebelum ini saya akan mengajarkan dulu bagaimana cara memindahkan foto ini ke lembar kerja ini. Caranya, yang pertama kalian klik mouse tool, gambarnya seperti ini, panah arah 4. Lalu kalian tarik pada mouse kalian, jangan dilepas, diklik kiri, jangan dilepas sampai benar-benar bentuknya ada tambah seperti ini ya, tambah seperti ini, baru kalian lepas. Nah, maka akan timbul di sini. Atau cara yang lain, yaitu kalian Ctrl A pada keyboard kalian, lalu Ctrl C, lalu pada lembar kerja baru kalian klik Ctrl V. Nah, itulah cara memindahkan foto yang dari tab ini ke tab yang lembar kerja baru. Gampang ya? Oke, lanjut. Di sini kita layer tadi sudah saya jelaskan. Siapa yang ada di atas bisa menutupin yang di bawah. Contohnya ini, di layer yang 2 ini sama yang layer yang ini menutupin gambar yang di sini. Nah, kalau kita pindahin ke bawah, maka layer yang ini menutupin logo yang ada di sini. Ini ada logo Kabupaten Lampung Utara. Nah, itulah fungsi layar ya, fungsi layar. Dan di sini juga ada opacity, ada fill, ada opacity. Opacity ini tingkat transparansi ya, transparan. Jadi semakin kecil maka akan semakin transparan. Maka yang di belakangnya akan timbul transparannya. Nah, kalau fill ini warnanya ya, kekuatan warna. Makin kecil maka warnanya akan semakin pudar dan juga akan menjadi transparansi. Nah, itulah fungsi layar ya, fungsi layar pada Photoshop. Jadi, langkah pertama kalian harus paham dulu tentang layar, bagaimana penggunaan layar pada Photoshop. Untuk menghapus layar-layarnya, kalian bisa kalian pada keyboard kalian bisa di delete aja, di delete, lalu akan hilang. Atau kalian bisa klik penghapus, klik tong sampah ya, tong sampah di sini, maka akan menghapus. Kalau yes, oke, no, tidak, atau don't show again, berarti tidak akan menampilkan ini lagi. Yes, kalau yes menyimpan, kalau no tidak akan. Saya buat no, tidak menyimpan. Itu ada caranya, cara menghapus layar-layarnya ya. Oke,
Yang sebelahnya adalah create new layer. Create new layer ini membuat layer baru. Jadi kalau misalnya kita membuat mencoret-coret, jadi tidak mengganggu gambar-gambar yang ada di sini. Jadi apabila ada kesalahan tidak mengganggu gambar-gambar yang lain. Create new layer. Saya misalnya membuat coretan di sini. Kalau saya hapus, maka hilang yang coretan ini karena ini mempunyai layer sendiri, berdiri sendiri, tidak mengganggu gambar-gambar yang lain. Tapi kalau kita tidak menggunakan layer baru, misalnya ini, maka ini tidak menjadi mengganggu atau membuat gambar itu terganggu. Jadi diusahakan membuka layer baru. Jadi apabila ada kesalahan tinggal kita delete aja layer yang baru. Oke, untuk mengembalikan di Photoshop kalian bisa Ctrl Alt Z, maka akan mengembalikan ke semula yaitu Ctrl Alt Z. Ctrl Z bisa cuman hanya sekali di Photoshop. Jadi kalau untuk selanjutnya itu tidak bisa. Jadi harus menggunakan Ctrl Alt Z untuk mengembalikan ke bagian ke semula. Oke. Jadi di sini yaitu layer baru, yaitu membuat layer baru. Dan di sini ada folder. Folder ini fungsinya yaitu agar kita lebih rapi, lebih mudah dalam mengerjakan sesuatu, mendesain atau apapun. Jadi untuk mempermudah, jadi untuk merapikan bagian-bagian layer. Nanti kalau kita membuat desain itu biasanya layernya banyak sekali. Kadang kita bingung sendiri layer ini untuk layer apa, ini. Jadi kalau dengan grup itu lebih rapi, lebih enak dilihat, lebih gampang mencarinya. Dan layer dan nama-nama ini kalian bisa rubah. Jadi untuk mempergampang mencari layarnya, ya misalnya di sini klik aja 2 kali, maka kalian bisa rubah ini foto. Saya rubah jadi foto, maka akan berubah jadi nama yang sesuai kalian inginkan ini foto. Dan di sini saya buat di sini logo. Nah, jadi kita lebih gampang mencari layar mana layar foto, maka akan lebih gampang mencari layar-layarnya kalau kita menggunakan nama-nama seperti ini. Oke, inilah fungsi layar ya. Dan untuk bagaimana masukin dalam grup, kalian tinggal pindahin, tinggal tarik aja, klik kiri pada mouse, lalu diangkat seperti warna biru ini, maka akan masuk dalam grup. Nah, jadi kalau misalnya seperti ini udah masuk dalam grup ya. Nah, kalau kalian tinggal move tool, maka otomatis dia ngedrag ya untuk satu grupnya ini. Nah, inilah fungsi grup. Inilah lebih enaknya grup, memakai grup. Jadi misalnya membuat tulisan ini, satu tulisan bermacam-macam. Tapi kalau kita pindahin kan ribet ya kalau tidak dalam grup. Nah, kalau dalam grup kan tinggal kita klik grupnya, langsung pindah dengan segampang itu. Nah, itulah fungsi grup ya, untuk merapikan, memudahkan kerja kita di Photoshop. Lanjut, di sini ada yaitu adjustment layer. Adjustment layer ini fungsinya, adjustment layer ini yaitu lapisan foto dan memiliki layar sendiri, jadi tidak mengubah gambar aslinya. Jadi gambar aslinya tidak berubah. Jadi contoh seperti ini, saya klik adjustment layer, saya buat selective color, saya ingin berubah warnanya biru ya. Di sini ada cian birunya. Ya. Ada perubahan ya. Oke. Nah, dia tidak berdiri sendiri, dia membuat layer sendiri. Jadi tidak mengganggu foto yang ada di sini. Dia membuat layer sendiri.
Jadi misalnya ada kesalahan, kalian tinggal klik matanya atau delete, beres deh. Maka kembali lagi ke bagian semula. Jadi itulah mempermudah kita mengerjakan sesuatu. Adjustment layer ini pewarnaan pada sebuah gambar atau pada sebuah gambar atau filenya ya. Jadi ini adalah pewarnaan. Pewarna ada solid color, gradient. Nah, misalnya gradient nih. Nah, maka akan jadi gradient. Jadi kalau misalnya saya di sini opacity saya kurangin, maka gradient opacity-nya kurang. Nah, ini adalah pewarnaan. Kalau untuk menghapusnya, kalian bisa menghilangkan matanya atau klik atau tong sampah di sini atau delete. Maka akan terhapus, maka akan kembali ke semula. Itulah fungsi adjustment layer. Dan di sini add vector max. Add vector max ini yaitu teknik merubah tampilan ya, merubah tampilan dari suatu objek tanpa merubah objek tersebut. Secara langsung dapat dikatakan adalah topeng. Jadi misalnya saya di sini create di sebuah ini ya, add layer mask, maka akan tampilan seperti ini. Ada lembar kerja baru lagi, ada di sini warna putih, dan kalau warna putih itu mengembalikan semula, kalau warna hitam itu membuat transparansi. Nah, saya klik brush tool di sini, maka tampilan transparansi, ada gambar seperti ini. Ini tentunya transparansinya. Dan kalau saya berubah warna putih, maka akan mengembalikan ke bagian semulanya. Nah, itulah fungsi masking pada Photoshop. Nah, jadi kalau misalnya ada kesalahan atau ini untuk mempermudahnya ya. Nah, itulah fungsi masking. Kalau kalian ada kesalahan tinggal hapus saja, tapi posisi aktifnya seperti ini, aktifnya di maskingnya. Jadi kalau kalian tinggal delete, maka maskingnya baik. Maaf. Jadi untuk mengembalikan masking, kalian klik kanan delete layer mask, maka fotonya kembali ke semula ya. Baik, itulah fungsi masking. Dan di sini add layer style. Saya ini biasanya saya gunakan untuk tulisan ya, tapi untuk di foto juga bisa, tergantung kebutuhan. Saya coba membuat tulisan di sini. Misalnya di sini saya buat Denny. Maaf, saya rubah dulu warnanya karena satu warna dengan warna hijau. Cara merubahnya klik aja di sini ya. Klik OK. Oh, belum berubah. Saya rubah dulu warna hitam. Oh, maaf, bukan belum berubah, tapi layernya ada di bawah. Jadi naikin ke atas. Nah, baru kelihatan deh. Denny. Nah, di sini saya buat Denny. Dan apa sih fungsi efek ini atau layer style ini? Layer style ini yaitu kita membuat style pada layernya. Misalnya saya mau buat ada putih-putihnya di luar, maka saya pakai stroke ini. Kalian bisa ngotak-ngatik sendiri ya. Nanti kalau saya jelaskan banyak pokoknya di sini, dalam sini. Jadi kalian bisa ngotak-ngatik sendiri. Kalau mau salah dengan Ctrl Alt Z gampang kok. Ctrl Alt Z ulang lagi ke semula. Jadi gampang belajar Photoshop. Jadi kalian tinggal buat Ctrl Alt Z kembali dia ke semula. Nah, atau kalian kotak-katik ini, oh ini stroke ya. Kalau misalnya pas, kalian tinggal buat cancel aja di sini, maka tidak jadi perubahan yang ada tulisannya. Nah, di sini ada stroke. Saya contohin stroke aja ya. Stroke ini yaitu size, ini adalah ukuran, dan offset ini adalah gambarnya. Ini kan warna putih ya, ini putihnya.
Outside ini adalah di luar, inside itu ada di dalam. Nah, semakin size-nya semakin besar, semakin gede juga struknya. Nah, ini inside di dalam, outside di luar, center itu ada di tengah. Tuh, itu ada di tengah. Nah, saya buat offset normal, tergantung kebutuhan kalian, mau hard, dan lain-lain, soft flag. Nah, ini sama tadi seperti halnya di sini ya. Opacity ya, opacity-nya mau opacity-nya seperti apa? Mau agak bayang-bayang gimana atau gimana? Mau apa lebih tebal? Jadi buat opacity-nya aja. Nah, ini opacity-nya tuh. Maka akan opacity semakin kecil maka akan lebih transparan ya. Terus ini color-nya, perubahan warnanya. Jadi kalau kalian klik color-nya di sini, maka akan tampilan seperti ini warna. Kalian tinggal tarik di sini untuk merubah-rubah warna. Warnanya apa? Misalnya warna biru. Oke, saya klik warna biru. Klik oke. Maka offsetnya atau stroke-nya menjadi warna biru. Itulah fungsi stroke ya. Dan untuk yang lain, saya tambahin satu aja pelajaran yang lain. Misalnya saya pakai drop shadow. Drop shadow ini bayangan ya, bayangan. Jadi di sini kalian sesuaikan aja tuh bayangannya tuh. Nah, ini warnanya misalnya saya warna putih. Nah, tinggal kalian sesuaikan saja dengan kebutuhan kalian. Mau seperti apa. Dan opacity tadi sudah opacity. Dan ini tinggal tarik-tarik aja tuh. Bayangannya seperti apa, mau seperti ke sini atau ke sini. Jadi tinggal kotak-katik aja ya, teman-teman. Oke. Itulah layar ya, layar bagian fungsi-fungsi layar ya. Fungsi-fungsi layar di sini ada channel. Channel ini mau red atau green. Nah, di sini kalau kita klik hilangin jadi seperti apa red, kalau ini green. Ini ada RGB red, green, blue. Ini ada gabungan-gabungan warnanya. Jadi kalau kita klik maka rednya yang timbul. Kalau green ini dan ini blue. Maka ini buat channel, ini layar, ini padnya. Oke, itulah fungsinya. Oke, navigator misalnya kalian tuh kecilan ya, gini nih navigator. Cara menampilkan navigator, kalian klik aja Windows atau klik navigator, atau kalian kalau misalnya navigator tidak ada, bisa kalian kontrol tambah untuk memperbesar tampilan dan kontrol kurang untuk mengecilkan. Nah, itulah fungsi-fungsi ya, fungsi yang ada di sini. Nah, kalau misalnya mau navigator, kalian bisa klik Windows yang tadi saya bilang, klik navigator, atau kalian bisa klik Ctrl tambah untuk memperbesar, Ctrl kurang untuk memperkecil. Oke, lanjut kita ke bagian tool pada Photoshop. Di sini ada move tool. Apa sih fungsi move tool? Move tool ini fungsinya yaitu memindahkan objek. Jadi apabila kita ingin memindahkan objek, misalnya ini foto ini, tapi dengan posisi layarnya aktif pada tempatnya. Misalnya ini foto ini maka aktifnya di sini. Kalau misalnya fotonya di sini, maka yang aktif yang ini. Maka yang bisa dipindahin yaitu yang ini. Itulah ya. Jadi syaratnya harus layarnya aktif atau grupnya aktif. Nah, kalau untuk grup ini bisa juga. Kita tinggal rubah di sini grup, maka akan memindahkan bagian-bagian grup. Oke. Itulah fungsi move tool ya, move tool. Dan di sini marquee tool atau elliptical rectangle marquee tool. Rectangle marquee tool fungsinya yaitu, saya buka foto ini ya. Di sini saya klik rectangle marquee tool. Rectangle ini segi 4 ya. Kita akan menandain foto itu dalam segi 4. Jadi kita tandain aja, tarik mouse pada mouse, tahan. Nah,
maka akan seperti ini. Maka yang ada garis inilah yang ditandain. Jadi kalau kita pindahin ke lembar kerja baru atau kemana aja, maka yang diambil hanya yang ditandain aja, yang ada di dalamnya aja, yang dalam kotaknya ini aja. Jadi tanggal ini adalah menandain dengan segi 4 ya. Elliptical marquee tool. Elliptical marquee tool ini yaitu dalam bentuk bulat. Nah, untuk mengembalikan ini, menandain ini kita mengembalikannya, klik kanan, deselect. Deselect, maka akan kembali. Nah, kita klik elliptical marquee tool, maka ini dalam bentuk bulat ya. Saya ulangin, untuk biar lebih presisi, harus memakai shift, maka akan jadi presisi. Nah, kita tinggal pemindahin kompasinnya aja, tinggal tarik pada mouse, tahan, nah, untuk memindah-mindahkannya. Nah, sekarang kita udah bentuk bulat ya, maka yang diambil ini di dalam bulatnya. Jadi pas kita klik move tool, pindahin, maka dalam bentuk bulat. Nah, itulah fungsi dari rectangle ini segi 4 dan elliptical marquee tool itu dalam bentuk bulat ya. Dengan syarat ya, kalau bulat biar presisi harus memakai shift. Jadi biar lebih presisi ya bulatnya, lebih tidak lonjong, tidak gimana, jadi harus presisi. Bentuknya presisi bulat. Bulatnya presisi. Lanjut, yaitu di sini adalah lasso tool, polygon lasso tool dan magnetic lasso tool. Lasso tool ini sama dengan marquee tool, tapi dia bebas untuk menyeleksi apapun dengan tidak terpaku pada bentuk ya. Jadi lasso tool ini tidak terpaku pada bentuk ya. Contoh saya ini, klik kanan dulu ya, deselect. Nah, di sini saya buat kayak gini, tuh. Dia terserah kita mau seperti apa. Nah, maka yang ditandain bagian yang ada di dalam ini. Nah, tinggal pindahin yang remove tool, tuh. Itu fungsi dari lasso tool. Polygon lasso tool, kita klik deselect lagi, polygon lasso tool ya, klik polygon lasso tool. Ini yaitu menyeleksi berdasarkan sudut garis. Jadi kalau sudut garis kita klik ya, klik. Nah, ini kalau untuk menyeleksi gambar. Nah, kita ikutin alurnya, alur gambar. Contoh ini ya, ini tidak butuh rapi karena kita cuma belajar. Oke, jadi kalau rapi kalian bisa mengganti background atau apapun ini dengan gampang melalui ditandai seperti ini. Nah, maka yang kita tandain inilah yang kita bisa seleksi, kita ambil. Nah, tuh, maka fotonya atau kepalanya aja nih. Dan selanjutnya yaitu di sini ada magnetic lasso tool. Magnetic lasso tool ini dia mengikuti magnet ini menyeleksi secara otomatis berdasarkan bentuk objek. Jadi bentuk objeknya diikutin ya. Misalnya saya ini, kita tinggal alur aja, dia otomatis dengan otomatisnya mengikuti alur-alur badan ini. Kalau misalnya tidak sesuai, tinggal backspace, kita klik di area yang pas. Jadi jangan terpaku pada seleksi otomatisnya, tapi kalian harus teliti juga bagian-bagian yang tidak terkena dengan magnetic lasso tool. Nah,
sampai bentuknya bulat ya, sama semuanya seperti itu sampai bentuknya bulat seperti ini, ada bulat di bagian ininya. Maka di titik awal dia harus ketemu titik awal, titik akhir harus ketemu dengan titik awal, maka akan jadi seperti ini. Nah, maka akan tertanda seperti ini. Maka ini bisa dipindah ke backgroundnya, atau kita mau ganti background juga bisa di sini melalui, atau ganti kita memakai jaket atau apa, kita bisa gantinya seperti itu, lebih mudah. Tuh, sama ya, karena ini memang sesuai fotonya. Nah, itulah fungsi dari magnetic lasso tool. Dan di sini ada quick selection tool. Quick selection tool ini ya dengan cepat sesuai dengan bentuk objek. Ya, jadi quick selection tool ini menyeleksi dengan cepat sesuai dengan bentuk objek. Jadi kayak ini nih. Nah, objeknya gimana? Tuh. Lebih cepat ya, tapi dengan syarat harus sama ya, sama. Jadi ini lebih cepat juga, cuman kadang ini meleset dari arahnya. Nah, itulah fungsi dari quick selection tool. Magic wand tool. Magic wand tool ini one tool. Oke, udah select dulu ya. Magic wand tool ini dia menyeleksi berdasarkan warna. Jadi warna objek. Jadi misalnya ini coklat ini, kita maka objek warna coklat jangan ditandainya. Ini hitam, kita tandai, maka ditandai warna hitam. Nah, itu menyeleksinya melalui warna. Itulah dari fungsi dari magic wand tool. Crop tool. Oke, kita deselect dulu di sini, deselect. Oke, fungsi crop tool. Crop tool ini memotong ya. Fungsinya motong-motong. Jadi ada yang di dalam sini, inilah yang dipotong. Nah, untuk mencetak foto kalian harus bisa belajar nge-crop ini. Jadi untuk cetak foto ini harus belajar nge-crop juga. Jadi di sini ada WH resolution, ada rasio, ada original. Saya biasanya pakai WH atau WH atau tinggi, lebar, dan resolusi. Nah, di sini lebarnya dan di sini tingginya 4, 6. Kalian bisa memutar balik. Ini lebarnya dan ini tingginya. Jadi tergantung kebutuhan. Nah, kalau ini tinggi dan ini lebar. Kalau ini memutar baliknya. Dan ini pixel inci. Pixel inci ini resolusinya berapa. Nah, untuk mencetak foto kalian harus sama dengan resolusi yang ada di lembar kerjanya. Misalnya lembar kerjanya resolusinya 300, kalian di sini juga harus 300. Nah, biasanya 300 resolusi yang digunakan standarnya. 300 pixel inci. Nah, kita sesuaikan, tidak tarik-tarik aja nih. Nah, kalau sudah klik aja enter atau enter pada keyboard. Nah, maka akan tercrop bagiannya, bagian-bagian yang ingin di-crop. Itulah fungsi crop tool. Nah, kalau ini kalau misalnya gambar miring seperti kita mau foto dokumen, itu kan biasanya miring ya. Jadi kalau kita misalnya miring nih, kita menyesuaikan dari gambar. Misalnya gambarnya seperti ini. Maka tinggal kita enter, maka dia akan menjadi lurus. Itulah fungsi dari perspective crop tool. Kita ulangi, Ctrl Alt Z. Dan di sini ada eyedropper tool. Maaf, saya kurang bisa ngomong bahasa Inggris. Jadi inilah tulisannya eyedropper tool. Aduh, susah ya. Eyedropper tool. Nah, oke, fungsinya yaitu masukkan warna ini dalam kotak sini ya. Jadi kalau kita klik, tuh
berubah ya di sini. Nah, ini gambar sampel, warna sampel. Nah, maka akan berubah. Dan di bawahnya ada color sampler tool. Nah, apa susah ya? Color sampler tool. Nah, fungsinya yaitu info ya, infonya ini week X. Nah, tuh. Ini kalau kita klik tuh, infonya akan tampil di situ tuh, di sini nih. Nih. Nah, info apa sih fungsi info ini? Nanti kalau misalnya R kalian ada di pewarnaan itu kalian tahu tuh, oh ini warnanya 61, G-nya berapa dan B-nya berapa. Jadi ini info pewarnaan fungsi yang ini. Nah, di bawahnya lagi spot healing brush tool. Jadi spot healing brush tool ini kalau saya bilang untuk ngilangin jerawat ya. Jadi misalnya gini, ini ada jerawat ya. Oh, ini ya. Nah, saya akan klik di sini. Nah, hilang ya. Kalau kalian lihat ke ulang, tuh, di sini ada hitam-hitam. Ini klik kanan ya kalau membuat size. Kalau untuk memperkecil klik kanan, lalu tampilan seperti ini. Size-nya saya perkecil, kurang kecil. Nah, oke. Kalian tinggal klik aja, maka yang hitam-hitamnya nih hilang. Kalau misalnya ada jerawat seperti ini ya, nah hilang. Itulah fungsi dari spot healing brush tool.